Anies sebut ada Menko yang mengubah konstitusi. Kata Anies, harus dilawan. Emangnya konstitusi itu tidak bisa dirubah? Atau memang ada sebuah agenda yang membahayakan terhadap negara meskipun dari Menko? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju perubahan konstitusi atau setuju untuk Pak Anies Baswedan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Konstitusi memang di Indonesia pernah berubah sampai 4 kali. Tapi hal itu diprotes pasca panjang reformasi. Mengapa terjadi perubahan dan harus kembali kepada konstitusi lama? Itu kata para founding fathers, atau maksudnya para senior-senior yang telah mempunyai pengalaman. Dan pada kesempatan ini ada Menko yang mengubah konstitusi oleh Mas Anies Baswedan mau dilawan. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita perdalam dan kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan seharusnya bagaimana. Pertama kita baca di Detik. Anies sebut ada Menko terang-terangan mau ubah konstitusi. Ini harus dilawan. Oh, ngeri. Harus dilawan. Kemudian kalau kita melihat di liputan 6, Anies Baswedan, kok ada orang posisinya Menko mau ubah konstitusi? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Dan yang terakhir kita melihat di CNN Indonesia, Anies sebut ada Menko ingin ubah konstitusi. Ini harus dilawan. Kalian pilih yang mana dari 3 ini karena hampir sama. Oke, kita ambil yang terakhir saja. Di CNN Indonesia, Anies sebut ada Menko ingin ubah konstitusi. Ini harus dilawan. Jakarta, CNN Indonesia, bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan ada menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan tokoh KAHMI yang digelar KAHMI Jaya Ancol, Jakarta pada Kamis kemarin. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci? Menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung, kata Anies. Bagaimana? Mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung, kata Anies. Meski demikian, Anies tak menyebut Menko yang ingin mengubah konstitusi tersebut. Ia mengaku tak ingin atau tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Ia menilai bila ada pejabat kontroversial seperti demikian pasti diutarakan di ruang tertutup. Anies menilai kondisi seperti demikian bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka. Ia bukan menurut kualitas demokrasi, ini bukan menurut kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikiran terbuka, ungkap Anies. Jadi tak tabu, ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tetapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan rusak, tambahnya. Melihat kondisi ini, Anies menilai seharusnya aturan main yang harus dihormati dan dijaga. Bila kondisi ini dijaga, ia optimis kondisi bisa lebih baik ke depannya. Yang kita butuhkan fair play, penyetaraan kesempatan, penetralan dari pemegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan bisa dilaksanakan, kata Anies. Ditemui usai acara, Anies enggan menyebut Menko siapa yang disinggungnya. Ya sudah, yang saya katakan tadi itu, kata Anies. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mau mengubah konstitusi.
ini sesuatu yang di sela-sela menghadapi pemilu 2024. Apakah kalian termasuk yang membela menteri yang tidak disebut namanya tadi, atau kalian termasuk membela Mas Anies, atau tidak kedua-duanya, atau kedua-duanya? Kalau menurut saya sih, menurut analisis saya, pertama, perubahan konstitusi itu pada dasarnya harus ada hal yang mendesak. Jadi bukan karena keinginan, kepentingan dari sang menteri, sang Menko, atau individu, tapi berdasarkan aspirasi rakyat. Jadi kalau pada waktu reformasi muncul perubahan konstitusi, itu karena ingin memperbaiki citra demokrasi yang ada di negeri ini. Evaluasi selama 32 tahun di Indonesia, waktu itu yes, awalnya kepemimpinannya bagus, tapi dalam perjalanannya the power tend to corrupt. Itu akhirnya menjadikan kekuasaan itu menjadi tidak sebagaimana pada awal, sehingga konstitusinya dirubah. Salah satunya adalah ada pembatasan seorang presiden, gubernur, dan selanjutnya. Dan waktu itu juga terkait dengan sentralisasi dirubah. Pecinta masa depan negeri. Sehingga kalau begitu, mungkin pertanyaannya adalah, apakah yang disampaikan Mas Anies itu memang benar, ataupun ya yang akan mengubah konstitusi itu yang benar? Kalau menurut saya sih, karena belum ada sesuatu ya. Jadi kalau memang Mas Anies itu melakukan perlawanan, itu mendasarkan pada memang belum ada suasana yang perlu diubah. Jadi kalau pada saat ini ada sesuatu yang perlu dirubah, bukan karena kepentingan sang menteri atau individu tadi, maka it's okay. Tetapi kalau sebaliknya, memang ada sebuah desakan untuk mengubah konstitusi dengan berdasarkan dari apa yang terjadi di lapangan, maka perubahan itu ya dibutuhkan. Sehingga apa yang disampaikan Mas Anies itu, lawan yang mau mengubah konstitusi, itu juga ada benarnya kalau memang tidak ada alasan untuk perubahan konstitusi, tetapi misalkan untuk melanggengkan kekuasaan. Misalkan ya, contoh, ini contoh. Dulu itu kan 32 tahun ketika tidak ada batasan presiden, akhirnya menjadikan ya tidak hanya demokrasinya, perekonomian, kehidupan lainnya kan berbangun jelek. Selanjutnya dibatasi dua periode untuk kepemimpinan presiden, meskipun dia masih bagus. 2 periode gubernur ataupun bahkan bupati wali kota, meskipun masih bagus, meskipun mempunyai prestasi. Sehingga itu diharapkan atau ditanamkan supaya memang tidak ada yang bermain-main. Ya, kalau kita ngomong 10 tahun atau 2 periode kan memang masih segar, tetapi sebuah rotasi kepemimpinan supaya tidak ada sebuah rezim yang membahayakan, maka itu terjadi. Nah, kalau seandainya yang tema yang ditampilkan itu adalah Mas Anies adalah taruhlah perubahan konstitusi terkait dengan taruhlah jabatan presiden ataupun gubernur ataupun bupati wali kota, lah ini mungkin kalau dikatakan harus kita lawan, menurut saya benar juga, supaya tidak kembali kepada Orde Baru. Pertama, itu yang menjadi catatan. Kita bukan berarti mengatakan Orde Baru selamanya jelek, bukan, tetapi pembatasan kepemimpinan itu penting untuk dijaga supaya tidak ada orang yang merasa terbaik. Padahal sebetulnya masih ada orang-orang yang baik, tapi karena permainan rezim maka dia menjadi masalah. Jadi itu. Kemudian yang kedua, lanjutannya bahwa seandainya itu terjadi dan menggunakan kekuasaan, menurut saya tema seperti reformasi 98 itu akan muncul. Waktu itu adalah gerakan mahasiswa yang mana mereka tidak mendasarkan pada siapapun
hanya kepada sebuah kebenaran. Perjuangan untuk membela kebenaran hadir di negeri ini. Itu penting. Sehingga kalau ada yang berani mengubah konstitusi, maka dia akan berhadapan dengan mahasiswa. Loh, mungkin ada yang kalian mengatakan, Pak, mahasiswa sekarang sudah terintervensi. Iya, itu yang terintervensi. Masih banyak kelompok kritis, kelompok mahasiswa yang belum intervensi. Kalian termasuk yang mana? Saya termasuk orang yang tidak antipati terhadap perubahan konstitusi, dengan syarat ada dasarnya, ada kebutuhannya. Tapi kalau pokoknya demi kekuasaan, itu apa yang disampaikan oleh Mas Anies menurut saya ya perlu didukung. Semoga bermanfaat, bisa menjadi motivasi bagi kita bersama. Kalian boleh berpendapat di bawah ini, setuju atau tidak, kita berdiskusi secara terbuka. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.